Baiklah, selamat pagi untuk semua orang di luar sana. Semoga hari Sabat Anda semua sangat diberkati. Semoga Anda memiliki pagi yang indah, semoga Anda memiliki istirahat malam yang baik tadi malam. Dan seperti biasa teman-teman, bagilah pujian syukur Anda. Apa pujian syukur Anda selama seminggu terakhir ini? Nah, kami mengadakan pertemuan pekerja Alkitab tim kami minggu lalu. Kami memiliki 3 tim pekerja Alkitab di 2 gereja kami di sini. Satu berfokus pada jemaat sah, satu di jemaat dah, dan satu lagi di pekerjaan baru, saat kami mencoba untuk mendirikan gereja baru di Mount Kiara. Dan saya mendapat pujian syukur yang besar untuk minggu terakhir ini. Salah satu tim Alex di jemaat dah. Mereka telah pergi dari pintu ke pintu selama sekitar 1,5 tahun di Lumbar Subang, yang merupakan perumahan murah di ujung jalan dari gereja kami. Nah, tahun ini mereka memutuskan untuk berporos bukan hanya melakukan pemeriksaan tekanan darah. Bukan hanya memberikan penyuluhan dan ceramah kesehatan, mereka memutuskan hanya fokus pada lebih sedikit orang. Tetapi melakukan pengobatan alami bagi mereka yang sakit, dan yang membutuhkan. Dan ada satu orang yang mereka fokuskan di Lumbar Subang, yang telah menerima perawatan hidroterapi dan banyak perawatan tapal yang berbeda dari mereka. Dalam 1,5 bulan terakhir ini, jari-jari kakinya digerogoti oleh penyakit atau semacam masalah pada kakinya. Dan dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimanapun, mereka telah melakukan hidroterapi, melakukan semua pengobatan alami ini. Seperti yang Anda pahami bahwa di perumahan murah, orang-orang di sana tidak mampu membayar perawatan. Mereka tidak mampu membeli semua obat. Dan mereka telah melakukan semua perawatan ini sampai kaki pria ini benar-benar lebih baik. Dan dia bisa berdiri, dia melamar pekerjaan, dia bekerja sebagai satpam sekarang. Jadi Tuhan itu baik, kami melihat hasil. Kami melihat hasil dengan pelayanan kesehatan kami dan tim kesehatan kami. Dan terutama di bidang pelayanan di mana para pekerja Alkitab kami telah pergi. Jadi terima kasih banyak atas semua yang Anda lakukan untuk mendukung pekerjaan kami. Terima kasih untuk semua donatur kami. Biaya kami tinggi, tetapi Tuhan telah mendukung kami selama pandemi. Dan saya tidak punya alasan untuk tidak percaya bahwa Dia tidak akan terus mendukung kami juga. Jadi Tuhan sudah sangat baik. Jadi teman-teman, apa pujian Anda? Ingin dengar dari Anda semua. Dan bahkan saat kita menjalani khotbah kita ini, pagi ini, saat kita belajar, saat kita melanjutkan seri kita tentang Raja-Raja. Terus tinggalkan komentar di bawah sana tentang pujian syukur yang Anda miliki selama seminggu terakhir ini. Bagaimana Anda melihat Tuhan bekerja dalam hidup Anda dalam seminggu terakhir ini? Bagaimanapun, tanpa basa-basi lagi, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Saat kita masuk ke dalam pekabaran kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk semua hal indah yang Engkau lakukan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, atas pengobatan alami yang telah Engkau berikan kepada kami dan Newstart. Dan bagaimana hal-hal sederhana dalam hidup ini untuk memperkuat tubuh kami dapat membantu kami untuk menyembuhkannya sendiri. Terima kasih ya Tuhan karena telah memenuhi semua kebutuhan kami. Dan bahkan saat kami datang sekarang untuk mempelajari firman-Mu, kami meminta Roh Kudus-Mu untuk bersama kami sekali lagi. Untuk memimpin dan membimbing kami, untuk menyentuh hati kami. Dan memberi kami pesan harapan dan dorongan serta bimbingan saat kami akan membuka firman-Mu. Ya Tuhan berkati kami sekarang kami berdoa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan meminta. Amin. Baiklah, kita melanjutkan seri kita tentang Raja-Raja. Dan hari ini kita akan belajar tentang Raja Amazia. Bukan tokoh populer, bukan tokoh terkenal, saya harus katakan. Tidak mengatakan bahwa dia tidak populer, tapi dia tidak begitu terkenal sebagai raja, yang telah kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini. Tapi Raja Amazia, apa yang kita ketahui tentang dia? Yah, dia adalah putra Raja Yoas dan Ratu Yoadan. Sekarang, Raja Yoas adalah orang yang datang ke tahta pada usia yang sangat muda, pada usia 7 tahun. Ingat itu, kita mempelajarinya 2 minggu lalu. Dan ayahnya, Raja Yoas, dibunuh oleh pelayannya sendiri. Dan kita membaca tentang itu di akhir 2 Tawarikh pasal 24. Jadi Amazia naik tahta pada usia 25 tahun, dan dia akan memerintah selama 29 tahun. Jadi dengan itu, mari kita pergi ke ayat pertama kita yang ditemukan di sini dalam 2 Tawarikh 25 ayat 1-2. Amazia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan, dari Yerusalem. Dan lihat apa yang dikatakan dalam ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Jadi Alkitab sedikit memberinya rekomendasi yang cemerlang ini, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi tidak dengan segenap hati.
Sekarang, apa artinya tidak dengan segenap hati? Nah, dalam terjemahan NIV atau NASB, dikatakan bahwa dia tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Atau dalam terjemahan ESV, dia tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dan Anda tahu, ini akan benar-benar menentukan sisa masa jabatannya sebagai raja. Itu akan benar-benar mendefinisikan, bukannya mendefinisikan dan dia pasti seperti ini. Tetapi ini memberi kita sedikit ringkasan tentang pemerintahan Raja Amazia. Dia tidak selalu berjalan dengan Tuhan. Namun, pada awal pemerintahannya, atau setidaknya apa yang kita lihat dan bagaimana Alkitab menuliskan kisah hidupnya. Di awal, ada beberapa hal baik yang kita lihat tentang Raja Amazia. Apa itu? Baiklah, mari kita lanjutkan membaca Alkitab, di sini di 2 Tawari 25 ayat 3 dan 4. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat. Yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah. Janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya. Melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Jadi Raja Amazia, kita mengetahui dengan sangat cepat bahwa dia adalah orang yang adil dan dia adalah orang yang pemaaf. Jadi bukan bahwa dia memaafkan para pelayan, merekalah yang membunuh ayahnya, maka dia membunuh mereka. Tetapi dia tidak mengizinkan anak-anak atau keluarga dari orang-orang yang telah membunuh ayahnya untuk mati karena dosa-dosa ayahnya. Dia tidak menghukum seluruh keluarga mereka yang membunuh ayahnya. Dan Anda tahu, itu tertulis dalam kitab Musa atau saya harus katakan di dalam hukum Musa. Kita bahkan membacanya di Ulangan pasal 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Dan Raja Amazia akan mengikuti nasihat itu, hukum itu. Dia tidak membunuh anak-anak atau istri-istri hanya karena suami atau ayahlah yang membunuh ayahnya. Jadi dia melakukan yang benar. Dia adil, dia memaafkan. Tapi apalagi yang kita lihat tentang Raja Amazia? Apalagi yang kita mengerti, yang baik tentang dia, yang Alkitab catat? Mari kita lanjutkan membaca 2 Tawari 25 ayat 5-10. Bagian yang agak panjang, tapi kita akan baca ini, baik. Lalu Amazia mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas. Didapatinya 300.000 teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada tuanku. Karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh. Sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan." Ayat 9. Lalu kata Amazia kepada abdi Allah itu, "Bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu?" Jawab abdi Allah itu, "Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu." Kemudian Amazia memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Jadi Amazia, dia memiliki pasukan besar yang terdiri dari 300.000 orang. Yang bisa pergi berperang dan bertarung melawan bangsa-bangsa sekitarnya yang akan datang dan menyerang mereka. Tapi di atas semua ini, dia pergi dan menyewa 100.000 tentara dari mana? Dari Israel, kerajaan utara, yang merupakan sepupu mereka, bukan? Tapi mereka bukan orang baik. Ingat, raja-raja, saat kita mempelajari raja-raja, tidak ada raja yang baik di kerajaan Israel. Satu-satunya raja baik yang kita lihat adalah di kerajaan Yehuda, di mana Amazia berada, bukan? Jadi, abdi Allah, tentu saja seorang nabi keluar dan menasihati dan berkata, "Jangan menyewa orang-orang ini. Jangan pergi dan pekerjakan 100.000 dari mereka,
meskipun kamu sudah memberi mereka apa? 100 talenta perak. Mereka akan pergi berperang. Kemudian dia berpikir 300.000 tidak cukup, jadi dia ingin menambah 100.000 orang lagi. Tetapi Tuhan berkata, jangan lakukan ini, mereka jahat, jangan satukan dirimu dengan orang-orang jahat ini. Meskipun mereka sepupu, meskipun dalam tanda kutip mereka seagama. Teman-teman, ini penting untuk kita pahami. Hanya karena kamu Advent, bukan berarti kamu harus menikah dengan orang ini. Anda tahu, kita tidak seharusnya menikahi orang yang tidak seiman. Bahkan dalam bisnis, kita seharusnya tidak bersatu dengan orang-orang yang berbeda iman. Dengar, saya tidak sedang berbicara tentang mereka yang adalah pemilik bisnis. Jika Anda seorang karyawan dan Anda bekerja untuk sebuah perusahaan sekuler, tentu saja, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Saya dulu bekerja untuk IBM atau PricewaterhouseCoopers dan tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi jika Anda adalah CEO, jika Anda adalah pemilik bisnis, jangan menyatukan diri Anda dengan seseorang yang berbeda keyakinan. Tetapi bahkan di sini kita melihat apa? Hanya karena Anda memiliki iman yang sama, hanya karena Anda berasal dari garis keturunan yang sama, hanya karena Anda sedarah. Bukan berarti Anda harus tetap menyatukan diri. Baik dalam bisnis, baik dalam pernikahan, tidak peduli apapun itu, kita harus berhati-hati. Dan Nabi ini datang dan berkata, jangan lakukan ini. Tuhan mampu melakukan dengan 300.000 yang kamu miliki. Tanpa harus menambahkan 100.000 ini denganmu, dia mampu memberimu kemenangan. Dan saya hanya ingin Anda memahami ini, dengar. Kita harus berhati-hati, bukan hanya tentang hubungan yang tidak seimbang. Tetapi bahkan dalam iman yang sama, Anda harus memastikan Anda berada di level yang sama. Pemahaman yang sama, kesetiaan yang sama. Dan Raja Amazia telah memberikan 100 talenta perak kepada orang-orang ini, tentara ini dari suku utara. Dia sudah memberi mereka 100 talenta perak untuk keluar dan membantu mereka. Sekarang, 1 talenta perak bernilai sekitar $16.500 Amerika. $16.500 Amerika. Dan harga itu tentu saja berfluktuasi berdasarkan berapa banyak nilai perak, tapi ini tentang harga itu. Jadi, 100 talenta perak adalah sekitar $1,7 juta. Itu uang yang banyak. Itu adalah uang yang banyak. Tidak mudah menjadi seorang pemimpin dan melakukan hal yang benar, Anda tahu itu teman-teman. Maksud saya, hampir $2 juta. Maksud saya, dalam ringgit itu berapa? Itu 30 miliar ringgit. Yang telah diberikan kepada tentara ini, Anda telah mempekerjakan mereka, Anda ingin mereka membantu Anda dalam pertempuran, bukan? Dan sekarang Anda berbalik dan berkata, tidak, kami tidak membutuhkan bantuanmu lagi. Anda harus menghadapi pemerintahmu, Anda harus menghadapi pemimpinmu dan berkata, mengapa kita sudah mengeluarkan semua uang ini, mengapa tidak mempekerjakannya saja, bukan? Tapi seorang hamba Tuhan keluar, seorang nabi, seorang utusan dari Tuhan. Datang dan memberitahu Amazia, jangan lakukan ini. Jangan satukan kepentingan Anda dengan mereka. Dan teman-teman, tidak mudah untuk berbalik dan mundur dari komitmen yang telah Anda buat dan berkata tidak. Dia melakukan kesalahan. Tetapi ketika Tuhan menunjukkan kesalahannya, Amazia bertobat. Bahkan jika itu berarti menyinggung perasaan orang lain atau kehilangan banyak uang. Dan teman-teman, terkadang kita merasa seperti itu, karena kita sudah membuat komitmen. Karena kita sudah membuat keputusan, kita harus berpegang teguh pada hal itu tidak peduli apapun. Kita katakan hal-hal seperti, oh, saya sudah membuat janji, atau saya sudah berkomitmen, ini sudah terlambat. Teman-teman, bahkan dengan pertunangan, bahkan jika Anda bertunangan, tidak ada kata terlambat untuk memutuskan komitmen. Jika Anda mengetahui bahwa itu adalah jenis komitmen yang salah yang Anda buat dengan pria atau wanita ini, Anda akhirnya mendapati bahwa mereka bukanlah pria atau wanita yang Anda inginkan. Tetapi Anda baru mengetahuinya setelah Anda mengatakan ya, atau Anda telah meminta orang itu untuk menikahi Anda. Tidak teman-teman, ini belum terlambat. Belum terlambat sampai Anda sampai pada titik di mana Anda menandatanganinya di pemerintahan, dan Anda berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, ya. Mungkin Anda membuat komitmen untuk sekolah dan beasiswa, tetapi itu membuat Anda melanggar hari Sabat. Atau, Anda tahu, itu membuat Anda bersekolah di hari Sabat atau memiliki ujian pada hari Sabat, hentikan itu teman-teman. Jelas bahwa Tuhan tidak ingin Anda bersekolah di sana. Atau jika Anda bisa setia dan entah bagaimana Tuhan membuat mujizat agar Anda tetap lulus. Anda tidak pergi ke kelas pada hari Sabat. Anda tidak mengikuti ujian pada hari Sabat. Teman-teman, Tuhan sesungguhnya membimbing, bahkan di masa-masa sulit. Di mana sepertinya orang ingin Anda melanggar hari Sabat. Teman-teman, apapun janji yang kita buat,
kita harus memastikan bahwa kita setia kepada Tuhan 100%. Bahkan hal yang sama dengan pekerjaan, mungkin Anda sudah lama tidak bekerja. Dan ini adalah satu-satunya pekerjaan yang muncul yang mengharuskan Anda sekarang. Bahkan untuk bekerja pada hari Sabat, hentikan itu. Jangan ambil tawarannya. Setialah, pastikan bahwa Anda mengutamakan Tuhan. Tidak peduli janji-janjinya, tidak peduli komitmen yang kita pikir telah kita buat. Tidak pernah tidak etis untuk mengingkarinya, jika kita sudah jelas-jelas melawan, demikianlah firman Tuhan, atau melawan kehendak Tuhan. Teman-teman, lebih baik mengecewakan manusia daripada mengecewakan Tuhan. Amin. Lebih baik menyinggung manusia daripada menyinggung Tuhan. Lebih baik memutuskan komitmen kepada manusia daripada memutuskan komitmen kita kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Amazia. Dan itu membuat tentara Israel marah. Tetapi itu tidak mengubah keputusannya, tidak membuat dia melawan nasihat hamba Tuhan. Nabi Tuhan yang telah diutus Tuhan untuk membimbing Raja Amazia saat itu. Dan Anda tahu apa yang terjadi sebagai hasilnya? Tuhan memberkati dia karena ketaatannya. Karena iman dan kepercayaannya pada nasihat Tuhan, Tuhan memberkati dia. Lihat ini. 2 Tawari 25 ayat 11-12. Amazia mendapat keberanian lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kala 10.000 orang dari Bani Seir. Selain itu 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu. Lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu, sehingga hancurlah mereka semua. Jadi Tuhan, Dia akan membantunya memenangkan pertempuran ini. Dia akan berjuang untuknya. Dia akan memberinya kemenangan. Dialah yang demikian, karena sekarang Amazia menempatkan dirinya di saluran berkat. Dia menempatkan dia di mana Tuhan dapat membantunya, di mana dia membutuhkan bantuan Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja untuknya. Namun, tidak semuanya baik. Jadi meskipun dia memperoleh kemenangan di sini, dia akan menderita konsekuensi karena melawan nasihat Tuhan, maaf karena tidak mencari nasihat Tuhan terlebih dahulu. Ketika dia berperang melawan orang Edom, apa yang akan terjadi di 2 Tawari 25 ayat 13? Baik, 2 Tawari 25 ayat 13. Inilah yang dikatakan Alkitab. Tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amazia, dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia. Apa yang terjadi? Mereka menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet Horon. Dan menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas banyak jarahan. Jadi Israel jelas tidak senang. Dan lihat, saya tidak tahu mengapa mereka tidak senang. Mereka mendapat uang dan mereka tidak perlu berperang, bukan? Tapi saya kira mereka mengambil tawarannya dengan sangat serius. Dan mungkin mereka sangat sedih karena tidak pergi berperang. Kita tidak tahu, tetapi mereka jelas sangat marah karena dia mengingkari janji yang dia buat kepada mereka. Dan Anda tahu teman-teman, saya kira harapan kita dalam hal ketaatan kita kepada Tuhan, adalah bahwa Dia akan menangani semuanya. Dan semuanya akan berjalan dengan lancar, bahkan ketika kita bertobat dari melakukan kesalahan dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Anda tahu, terkadang kita berada di tengah situasi yang buruk, kita telah menempuh jalan yang salah. Dan dengan kasih karunia Tuhan, kita mengetahui bahwa kita telah menempuh jalan yang salah ini. Tetapi apa yang terjadi? Kita mencoba untuk memperbaikinya, dan kita menderita akibat dari ketidaktaatan kita. Apakah kita menyinggung orang dalam ketaatan kita pada Tuhan? Anda tahu, dan terkadang kita sepenuhnya mengharapkan Tuhan untuk menyelamatkan kita dari masalah. Dari setiap masalah dan dari konsekuensi dari ketidaktaatan kita atau keputusan buruk kita sejak awal. Anda tahu, kita ingin Tuhan memperbaikinya, ya Tuhan, saya berkomitmen padamu sekarang Engkau harus menebusnya untukku. Sekarang aku setia padamu, Engkau harus membantuku, Engkau harus memberkatiku. Dan Anda tahu, kita hanya ingin semuanya menjadi jalan yang mulus ketika kita mengikuti Tuhan. Tapi ini tidak selalu terjadi teman-teman. Anda tahu, Amazia, dia membuat keputusan bodoh dalam mempekerjakan orang-orang ini. Dia mundur dari keputusan itu. Dia kehilangan uang. Dia kehilangan beberapa persahabatan. Tetapi ketika dia melakukan itu, dia masih mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi ketika dia pergi untuk berperang melawan bangsa kafir,
orang Israel akan datang dan menyerangnya dan membunuh 3.000 orang Yehuda. Dengar teman-teman, Tuhan akan mengampuni. Dia memang memberi kita jaminan keselamatan akan kehidupan kekal di masa depan. Ketika kita bertobat dan kita meminta Tuhan untuk mengampuni, Dia akan mengampuni, Dia menyembuhkan kehancuran kita. Dia menyelamatkan kita dari semua kematian yang disebabkan oleh dosa. Tetapi kehidupan di bumi ini, akibat dari dosa-dosa kita sendiri dan keputusan-keputusan buruk kita, kita harus menyerahkannya kepada Tuhan dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas. Dengar, terkadang Dia menghapusnya. Tapi tidak selalu. Terkadang Tuhan menyelamatkan seorang perokok dari kanker paru-paru. Tetapi perokok lain ini, dia menderita akibat merokok sepanjang hidupnya. Terkadang Tuhan memang menyembuhkan seseorang dari tumor otak atau diabetes. Meskipun kitalah yang telah menyalahgunakan tubuh kita begitu lama. Terkadang Tuhan melakukan itu. Tapi terkadang Dia tidak melakukannya. Terkadang Dia akan membalikkan kerusakan apapun yang telah kita buat oleh keputusan bodoh kita, tetapi tidak selalu demikian. Dan kita seharusnya tidak berharap demikian. Dan dalam kasus Amazia, Tuhan tidak menghapus konsekuensi dari keputusan bodohnya di awal. Meskipun dia bertobat dan dia mengikuti nasihat Tuhan dari abdi Tuhan yang berasal dari Tuhan. Meskipun dia melakukan apa yang Tuhan minta, tetap ada konsekuensinya. Dan Anda tahu, terkadang ketika itu terjadi pada kita, kita duduk dan bertanya kepada Tuhan, mengapa? Kita marah kepada Tuhan. Kita kesal pada Tuhan. Anda tahu, Tuhan, saya sudah kehilangan uang, mengapa mereka tidak datang dan bertarung denganku saja, benar? Mengapa? Engkau tahu, saya mengirim mereka pulang dan kemudian saya bertempur dalam pertempuran yang engkau minta untuk saya lawan. Dan kemudian saya kembali dan orang-orang ini datang dan menyerang saya. Itu tampak tidak adil. Amazia punya banyak alasan untuk duduk dan hanya meragukan Tuhan, atau kesal pada Tuhan, atau marah pada Tuhan. Tapi dia tidak, atau mungkin dia seperti itu, kita tidak tahu. Tapi Anda lihat teman-teman, kadang-kadang ketika dalam mengikuti Tuhan, itu bukan selalu jalan yang mulus. Bukan hanya semua berkat dan tidak ada masalah apapun. Kita harus ingat bahwa dalam hidup kita sendiri, bahwa dalam hal mengikut Tuhan, kadang-kadang, hanya kadang-kadang, cobaan menjadi lebih buruk dan tidak lebih baik. Tapi Anda lihat teman-teman, kita bukan untuk memahami alasannya mengapa, kita tidak harus memahami alasannya. Mari kita setia saja, terlepas dari konsekuensi apapun yang mungkin timbul, itu adalah bagian yang perlu kita lakukan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu memiliki yang terbaik dalam pikirannya untuk setiap orang dari kita, tidak peduli apapun yang kita alami. Dan terkadang kita tidak bisa mengerti bagaimana ini bisa baik untuk saya. Bagaimana ini jadi yang terbaik yang Tuhan miliki untuk saya? Tapi milikilah iman teman-teman. Milikilah iman dan kepercayaan serta harapan kepada Tuhan. Karena pastinya, Dia tahu apa yang terbaik. Secara pribadi, bukanlah yang terbaik bagi Yesus untuk digantung di kayu salib itu. Secara pribadi, pemujaan malaikat di surga jauh lebih disukai dibanding digantung di kayu salib yang memalukan. Di bumi ini, di mana orang meludahinya, di mana orang memukulnya, di mana dia dicambuk. Di mana dia akan memakai mahkota duri ditempatkan di kepalanya, di mahkotanya. Di atas kepalanya, di mana duri itu akan menusuk kulitnya, dan darah akan mengalir di wajahnya. Teman-teman, itu bukan yang lebih disukai, tapi itu yang terbaik. Dan Tuhan dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, Dia tahu apa yang terbaik. Bukan hanya untuk Anda, tetapi kadang-kadang untuk sesama Anda. Terkadang untuk orang asing di jalan, terkadang untuk musuh Anda, Dia tahu apa yang terbaik. Bukan yang terbaik bagi Yusuf untuk berada di penjara, tetapi Tuhan tahu apa yang terbaik. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya asal, oh, tahan saja ini. Dan aku akan membuatmu menjadi Perdana Menteri Mesir, tidak. Tapi Dia tahu apa yang terbaik untuk keluarganya yang akan kelaparan di tanah Kanaan, tempat mereka tinggal saat itu. Dia tahu apa yang terbaik untuk seluruh tanah Mesir, hanya untuk menyelamatkan beberapa, jika tidak mereka akan kelaparan, karena kekurangan makanan. Anda lihat teman-teman, terkadang situasi terbaik yang kita pikir untuk kebaikan kita sendiri, bukanlah yang terbaik. Dan kita harus menyerahkannya kepada Tuhan dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas untuk mengetahui itu. Tapi Anda tahu, dari sini, meskipun Amazia memperoleh kemenangan yang luar biasa. Dari sini, kita mulai melihat bahwa Amazia, dia membuat keputusan yang buruk. Ingat, dia melakukan yang baik di mata Tuhan,
tetapi tidak dengan segenap hati. Mari terus membaca, tentunya. 2 Tawari 25 ayat 14-16. Ketika Amazia kembali, setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir, yang dibawanya pulang, sebagai allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amazia, ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, "Mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?" Waktu Nabi sedang berbicara, berkatalah Amazia kepadanya, "Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah, apakah engkau mau dibunuh?" Lalu diamlah Nabi itu setelah berkata, "Sekarang aku tahu, bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini, dan tidak mendengarkan nasihatku." Amazia, dia pergi dan membawa kembali dewa orang Edom. Semua berhala ini, dia membawanya kembali dan dia mulai sujud dan menyembah mereka. Dan karena itu, Allah mengutus seorang nabi. Allah mengutus seorang nabi dengan sebuah pesan, "Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu menyembah dewa-dewa yang baru saja kamu taklukkan? Para dewa-dewa ini bahkan tidak bisa melepaskanmu dari tanganku, jelas akulah Tuhan yang lebih besar. Mengapa kamu melakukan ini Amazia?" Tapi Amazia, bukannya merendahkan diri dan mendengarkan nabi. Dia berkata, "Hati-hati sebelum aku menyakitimu, lebih baik kamu diam sebelum aku menghukummu." Anda tahu, dia menerima teguran dari nabi ini. Tetapi sekarang entah bagaimana kesombongannya tidak membiarkan dirinya merendahkan dirinya dan menyingkirkan dewa-dewa ini dan kembali kepada Tuhan. Namun kita melihat dalam situasi sebelumnya, ketika dia membuat keputusan yang salah untuk menyewa orang Israel, tentara Israel, 100.000 orang. Tuhan datang kepadanya dan berkata, "Jangan lakukan ini. Bahkan jika kamu kehilangan uang, jangan khawatir, aku akan bersamamu. Tapi jangan lakukan ini. Kamu membuat keputusan yang buruk Amazia. Jangan lakukan ini. Pergi berbalik dan telusuri kembali langkahmu dan kirim saja orang Israel ini pulang. Meskipun mereka mungkin marah padamu." Dia bersedia mendengarkan nabi itu saat itu. Tapi sekarang dia mendapatkan kemenangan atas orang-orang Edom. Dan saya tidak tahu mengapa dia membawa berhala-berhala itu kembali. Itu tidak masuk akal sama sekali, bukan? Bahkan saat kita memikirkannya, tidak ada hubungannya dengan iman. Dewa-dewa ini tidak bisa melepaskanmu dariku, mengapa kamu menyembah mereka? Jadi tidak masuk akal mengapa dia melakukan itu. Dan kita tidak tahu mengapa. Mungkin dia marah pada Tuhan karena orang Israel datang dan menyerang. Kita tidak tahu, kita tidak tahu. Mungkin dia melihat emas dan gemerincing permata itu setelah semua prajurit ini mati. Dan Anda tahu, dia memutuskan, Anda tahu, dia menaruh hatinya pada uang mereka dan emas mereka dan segalanya. Kita tidak tahu, tetapi kecuali bahwa dalam kesombongannya, dia mulai berbicara menentang Tuhan. Mungkin keberhasilan pertempuran yang membawanya ke titik ini. Kita tidak tahu alasan pastinya. Yang kita tahu adalah bahwa nanti, dia akan berpaling dari Tuhan. Dan tidak hanya itu, Amazia semakin menempuh jalan yang salah. Kesombongan akan menguasai dirinya, itu akan terjadi. Lihat ini, 2 Tawari 25 ayat 17. Kemudian Amazia, Raja Yehuda, mengadakan perundingan. Lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, "Mari kita mengadu tenaga." Jadi dia mengirim surat kepada Yoas dan dia berkata, "Ayo, aku ingin melihatmu muka dengan muka." Dan Anda tahu teman-teman, ini bukan pertemuan yang bersahabat. Ini bukan hanya datang, mari kita minum teh bersama. Tidak, dia ingin berperang melawan Raja Israel. Mengapa? Mungkin dia ingin membalas apa yang telah terjadi padanya saat dia keluar untuk bertempur. Dia datang dan menyerangnya. Jadi dia ingin kembali dan membalas dendam atas yang telah terjadi padanya. Dan lihat apa yang terjadi. Ayat 18 dan 19. Tetapi Yoas, Raja Israel, menyuruh orang kepada Amazia, Raja Yehuda, mengatakan, "Onak yang di Gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di Gunung Libanon, bunyinya, 'Berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya.' Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak onak itu. Pikirmu, engkau sudah mengalahkan Edom. Sebab itu hatimu mengangkat-angkat dirimu untuk mendapat kehormatan. Sekarang, tinggal saja di rumah. Untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau?" Bagaimana Raja Yoas, Raja Israel menjawab? Apa yang dia katakan padanya? Dia berkata,
Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Apakah kamu yakin ingin melawan aku? Hanya karena Tuhan memberimu kemenangan atas orang Edom. Jangan sombong dengan berpikir bahwa kamu dapat dengan mudah mendapatkan kemenangan atas aku. Dan Anda tahu, apakah Yoas itu setia kepada Tuhan atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Lihat, itu pasti jelas di mata, bahwa Israel memiliki tentara yang lebih kuat dan jauh lebih besar dan lebih kuat daripada yang ada di Yehuda. Jadi Raja Israel bertanya kepadanya, "Akulah pohon cemara dan kamu adalah bunga, kamu hanya rumput liar kecil. Apakah kamu yakin ingin keluar dan melawan aku? Apakah kamu yakin?" Bagaimana Amazia menanggapi? 2 Tawari 25 ayat 20. Tetapi Amazia tidak mau mendengarkan. Sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas, karena mereka telah mencari Allah orang Edom. Sekarang lihat, ketika kita membaca bahwa itu datang dari Tuhan, bukan karena Tuhan mengendalikan hati Raja Amazia dan membuatnya melakukan ini. Seolah-olah dia adalah semacam robot yang tidak memiliki kebebasan memilih. Dan tidak tahu apa yang dia lakukan, seperti dia sedang kesurupan atau semacamnya. Tidak. Tetapi Anda lihat teman-teman, ketika kita meninggalkan Tuhan dan menyembah dewa lain seperti yang dilakukan Amazia. Apa yang terjadi? Kita meninggalkan kebijaksanaan. Kita meninggalkan penilaian yang baik. Kita membuat keputusan bodoh. Dan karena kesombongan di hati Amazia, dia pergi keluar dan melakukan pertempuran dengan Raja Yoas. Sekarang ingat, Raja Yoas ini bukanlah Yoas yang kita pelajari 2 minggu yang lalu, ini adalah raja yang jahat. Tetapi mari kita terus membaca, ayat 21-24. Sebab itu majulah Yoas, Raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amazia, Raja Yehuda, di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas, Raja Israel, menangkap Amazia, Raja Yehuda, anak Yoas bin Yoahas, di Bet-Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah. Dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed-Edom, juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera, kemudian pulanglah ia ke Samaria. Jadi Amazia, dia keluar dan melawan Raja Yoas, Raja Israel. Dan dia kalah secara menyedihkan. Saya pikir kita meremehkan bagaimana takut akan Tuhan dan kebijaksanaan yang datang dari mengikuti Tuhan dan setia kepadanya. Kita meremehkan berapa banyak berkat yang datang sebagai akibat dari itu. Seberapa banyak Tuhan berjuang untuk kita, seberapa banyak Dia melindungi kita, atau seberapa banyak Dia memberkati kita. Kita benar-benar lupa, atau kita tidak melihat yang tak terlihat. Orang-orang Edom, mereka pastilah pasukan yang besar atau pasukan yang mengintimidasi. Tetapi Tuhan menggunakan Amazia dengan pasukan apapun yang dia miliki dengan 300.000 orang. Yang dia miliki di Yehuda, dia akan pergi berperang dan dia memperoleh kemenangan. Dan ketika dia melepaskan Tuhan, dia tidak menyadari, dia lupa bahwa adalah Tuhan yang memberinya kemenangan. Dan bukan dia sendiri yang memperolehnya. Dan Anda tahu teman-teman, berkali-kali ketika kita setia, Tuhan memberkati kita. Tetapi ketika kita menjadi tidak setia, dan kita mencoba untuk mengambil semua pujian untuk diri kita sendiri. Lupa bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong dan kekuatan kita dan sumber kebijaksanaan dan sumber berkat kita, kita melepaskan semua itu. Kita gagal total. Dan Amazia, dia lupa. Mengapa? Karena dia telah berpaling dari Tuhan, dia mulai menyembah dewa-dewa Edom. Dan akibatnya, dia kehilangan hikmat yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Dan apa yang akhirnya terjadi pada Amazia? Kita baca di ayat 27 dan 28. Sejak Amazia menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu larilah ia ke Lakis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah ia di sana. Ia diangkut dengan kuda, lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Amazia mati, dia dibunuh oleh rakyatnya sendiri, sama seperti ayahnya. Dan kemudian kita membaca dalam pasal 26 ayat 1 dari 2 Tawarikh. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uza,
yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya, Amazia. Uzza akan naik tahta pada usia 16 tahun, masih remaja. Dan Anda tahu teman-teman, mari kita menghitung dengan sangat cepat. Jika Uzza baru berusia 16 tahun ketika ayahnya meninggal, dan Amazia berusia 54 tahun ketika dia meninggal. Itu berarti Amazia berusia 38 tahun ketika dia memiliki Uzza sebagai anak pertamanya. Ingatlah bahwa Amazia naik tahta pada usia 25 tahun. Itu berarti, dia sudah menjadi raja selama 13 tahun sebelum dia memiliki anak laki-laki yang pertama. Itu tidak normal bagi seorang raja untuk menunggu selama itu. Dan kita tidak tahu persis seperti yang saya katakan sebelumnya. Tetapi Anda tahu, dia pasti sangat ingin memiliki seorang putra dan dia tidak dapat memiliki seorang putra selama 13 tahun sebagai pemerintah. Anda tahu, Anda ingin putra Anda naik tahta, bukan? Jadi sangat penting bahwa raja memiliki banyak anak atau setidaknya memiliki seorang putra untuk ambil alih tahta. Jadi mungkin dia pergi mencari dewa Seir, dewa Edom, dan mungkin itulah alasan mengapa dia berpaling dari Tuhan untuk sementara waktu. Hanya beberapa hal untuk dipikirkan, kita tidak tahu, bukan? Tapi tetap saja, kita tahu bahwa dia tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dan Anda tahu teman-teman, mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati adalah sangat, sangat penting. Dalam Ulangan 6 ayat 5 kita diberitahu, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Anda tahu, ini bukan perjanjian baru. Ini adalah perjanjian lama yang Yesus kutip dari situ. Ulangan 10 ayat 12 juga mengatakan, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan, Allahmu, selain dari takut akan Tuhan, Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Anda tahu teman-teman, Tuhan, Dia menginginkan seluruh hati kita. Dia menginginkan seluruh pengabdian kita. Dia ingin kita menguduskan diri kita sepenuhnya kepadanya. Dia ingin kita mengasihinya dengan segenap jiwa kita dan dengan segenap kekuatan kita. Untuk mengasihi Tuhan dengan 99% hati kita, itu menyisakan ruang untuk iblis 1%. Cepat atau lambat 1% itu tumbuh. Ini seperti penyakit, mulai mempengaruhi segalanya dan bagaimana kita lihat sesuatu, mempengaruhi hubungan kita dengan Kristus. Memberikan Tuhan mayoritas hati kita tidak cukup teman-teman. Semua atau tidak sama sekali. Berada di antara keduanya adalah berada di pihak iblis, dan kita hanya menipu diri kita sendiri. Maksud saya, lihat Matius pasal 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Yesus berbicara di sini, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Perhatikan teman-teman, tidak ada opsi ketiga. Alkitab mengatakan bahwa kamu akan mengasihi yang satu atau mengasihi yang lain. Atau kamu akan membenci yang satu atau membenci yang lain. Anda tidak dapat memiliki keduanya. Anda tidak dapat memiliki dunia dan uang dan kekayaan, dan Tuhan pada saat yang bersamaan. Anda tidak bisa, itu tidak mungkin. Tuhan mengatakan, yang satu atau yang satunya lagi. Entah 100% di sini atau 100% di sini. Lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Teman-teman, tidak ada jalan tengah sama sekali. Anda tidak dapat mengasihi sedikit dunia dan lebih mengasihi Tuhan. Anda antara mencintai yang satu atau yang satunya lagi. Dan Anda tahu, terkadang kita berpikir bahwa keputusan yang kita buat dalam hidup ini tidak ada hubungannya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Atau kesetiaan kita kepadanya sama sekali. Maksud saya, dengar, warna mobil Anda, warna pakaian yang Anda kenakan. Dengar, jelas hal-hal itu tidak ada hubungannya, tapi mungkin dalam kasus-kasus khusus, ada hubungannya. Tetapi Anda tahu, seringkali kita meremehkan pentingnya keputusan sehari-hari, keputusan yang kita buat setiap hari. Dan kita pikir itu tidak ada hubungannya sama sekali, tapi ada hubungannya. Amazia, dia tidak memberikan seluruh hatinya kepada Tuhan. Dia bersedia mendengarkan nabi, untuk tidak mempekerjakan orang Israel, meskipun itu menghabiskan biaya 1,7 juta dolar Amerika, dia bersedia mendengarkan.
Tetapi ketika Tuhan memberinya kemenangan, dia lupa sumber hikmat dan berkatnya. Dan dia mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri dan dia menjadi sombong dan bangga. Dan dalam melakukan itu, dia membuat beberapa keputusan yang sangat bodoh sesudahnya. Jika saja dia mengingat Tuhan dalam pertempuran, dia tidak akan membawa pulang berhala-berhala itu bersamanya. Untuk menjadikannya jerat bagi dirinya sendiri, dan bagi seluruh bangsa Yehuda. Teman-temanku terkasih, ini adalah dosa Lucifer. Dia melihat dirinya di cermin. Dia terlalu memandang dirinya sendiri sehingga dia lupa bahwa Tuhanlah yang memberinya semua penampilan yang bagus dan cantik. Dia lupa bahwa suaranya yang merdu berasal dari Tuhan. Dia lupa bahwa Tuhanlah yang memberinya semua kebijaksanaan itu. Dan dia mengambil pujian untuk dirinya, lupa mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Teman-teman, jangan biarkan kesuksesan kita sampai ke kepala kita. Jangan lupakan masa lalu kita dan betapa Tuhan telah memimpin kita. Karena kita diberitahu dalam Christian Experience and Teachings, halaman 204, paragraf 1. Kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali kita akan melupakan cara Tuhan telah memimpin kita, dan ajarannya dalam sejarah masa lalu kita. Amazia, dia lupa apa yang telah Tuhan lakukan untuknya. Jadi teman-teman, mari belajar mengingat Tuhan dalam setiap pertemuan. Janganlah kita melupakan tuntunan Tuhan di masa lalu dalam hidup kita, karena kita cenderung untuk melupakannya. Jadi Tuhan, Dia memberi kita hari Sabat, untuk mengingatkan kita akan kebaikannya setiap minggu. Teman-teman, hari Sabat adalah jeda dalam kehidupan sibuk kita untuk mengingatkan kita, untuk datang kembali kepada Tuhan. Dan untuk membawa Tuhan ke setiap pertemuan dari minggu lalu dan bahkan ke minggu yang baru. Bukan kebijaksanaan kita yang memberi kita kesuksesan minggu lalu ini. Itu adalah dari Tuhan. Jadi mari kita berhati-hati untuk memberikan semua kemuliaan kepada Tuhan. Jadi pada hari Sabat ini, saya hanya ingin mengingatkan Anda untuk berhenti sejenak. Lebih banyak merenungkan Tuhan dan firman-Nya, dan apa yang ingin Dia lakukan dalam hidup Anda dan apa yang telah Dia lakukan dalam hidup Anda juga. Jangan lupa bahwa bahkan dalam keputusan bisnis, dalam ujian yang kita ikuti, dalam semua proyek dan tugas kita, dalam semua keputusan yang kita buat, bahkan dalam kehidupan pribadi kita, Tuhan ada di sana membimbing, memimpin, dan memberkati. Semoga Dia memiliki semua kemuliaan-Nya hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk semua yang Engkau lakukan. Terima kasih telah memberkati kami. Terima kasih karena ingin memberi kami hal-hal baik bahkan dalam hidup ini. Tapi ya Tuhan, Engkau mengenal kami dengan baik. Engkau tahu bahwa kadang-kadang Engkau memberi kami semua hal baik ini, dan Engkau tahu bahwa kami akan melupakannya. Jadi terkadang Engkau menahannya, dan membiarkan sesuatu terjadi karena suatu alasan. Jadi ya Tuhan bantu kami untuk mempercayai-Mu melalui suka dan juga melalui duka, melalui puncak gunung dan juga melalui lembah. Bantu kami belajar memberikan kepadamu semua kemuliaan, bantu kami supaya ingat untuk setia. Kiranya Engkau membimbing kami ya Tuhan, bantu kami untuk selalu mengingat bahwa Engkau adalah pemberi semua hal yang baik. Terima kasih ya Bapa, karena telah mengasihi kami, atas belas kasihan-Mu, atas kebaikan-Mu, dan juga atas firman-Mu. Berkatilah kami sepanjang sisa Sabat ini. Bantu kami ya Tuhan untuk lebih merenungkan Engkau dan firman-Mu di minggu yang akan datang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih telah bergabung dengan kami pagi ini. Semoga pesan itu terngiang dengan benar dan jelas di hati Anda. Agar kita dapat belajar membawa Tuhan ke dalam setiap pertemuan yang kita miliki dengannya. Tuhan memberkati kalian semua. Semoga Anda semua memiliki sisa hari Sabat yang indah. Dan sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati dan selamat tinggal.